Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu jamaah salat subuh, jamaah majelis ta'lim Al-Isyraq, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati, mencurahkan kasih sayangnya kepada kita yang terus belajar istiqamah untuk mengkaji, membaca, merenungkan atau mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, di mana mentadabburi satu ayat jauh lebih besar fadilah pahalanya daripada membaca 30 juz Al-Quran yang tidak disertai dengan tadabbur atau merenungkan, memahami makna yang terkandung di dalamnya. Maka mudah-mudahan majelis yang kita bangun, yang kita rintis dan terus kita bangun bersama ini adalah sebagai ajang untuk berzikir kepada Allah, ajang untuk terus mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul, barang siapa yang sholat subuh kemudian ia duduk di tempat sholatnya atau di masjid tempat ia sholat, sambil ia berzikir, mengingat, menyebut, merenungkan, mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, baik dengan zikir lisan, lebih-lebih dengan zikir al-jinan, ayat yang kita temukan membuat kita tersadarkan, maka itu zikir yang luar biasa. Atau zikir-zikir yang kita dawamkan dalam bentuk doa-doa kita hingga matahari terbit dan sempurna terbitnya, yang disebut dengan syuruq al-isyraq, maka orang tersebut mendapatkan ganjaran pahala haji dan umrah yang tamman. 3 kali Rasulullah mengulang sabdanya, sempurna, sempurna, sempurna. Masya Allah Bapak Ibu, hanya orang-orang yang kurang beriman saja yang tidak tertarik untuk melakukan hal ini. Berani kita katakan demikian, karena orang beriman itu kalau janji Allah itu tidak diragukan sedikit pun, dia pasti benarkan. Dalam sabda, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan pernah memungkiri janjinya, baik janji yang langsung Allah sebut di dalam Al-Quran maupun janji melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika kita membaca Al-Quran,
Dan hadis kita disunnahkan mengatakan sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Maha benar Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi Muhammad itu benar, yang disampaikannya adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kemarin kita membahas tentang awal surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu surah ini menjelaskan tentang Rasulullah, perjuangan Rasulullah, hikmah ya, hadirnya Rasulullah ke muka bumi ini ya. Semua hal-hal yang berkaitan tentang perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan rintangan-rintangan yang dihadapinya ya, juga termaktub di dalam surah Muhammad ini. Bahkan dari ayat 1 ya, di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dari ayat 1 itu disebutkan tentang betapa meruginya orang-orang yang menentang, melawan atau kufur terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman Allah, alladzina kafaru wa saddu an sabilillah adalla a'malahum. Orang-orang yang kafir dan melakukan upaya-upaya penghalangan atau menghalangi dakwah Islam, menghalangi orang-orang untuk dekat ke jalan Allah Subhanahu wa taala, adalla a'malahum, maka Allah batalkan, Allah hapuskan amal-amal mereka. Artinya tidak bermanfaat apa-apa ya, apa yang mereka lakukan di muka bumi ini. Ayat kedua kemudian menjelaskan tentang orang-orang beriman. Kalau di ayat pertama Allah menjelaskan tentang betapa meruginya, betapa celakanya orang-orang yang kafir, maka di ayat 2 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang fadilah atau kelebihannya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Walladzina amanu wa 'amilus solihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Insyaallah Pak Ibu, mari kita pahami ayat kedua ini supaya kita tergerak hati untuk masuk dalam kelompok yang disebutkan di sini. Walladzina amanu, orang-orang yang beriman. Artinya sadaqullah, membenarkan Allah, membenarkan apa yang Allah firmankan, beriman kepada Allah, percaya kepada Allah. Wa 'amilus solihat ay wattaba'u syar'ihi, mengikuti syariat-syariatnya. Nah, jadi tidak cukup sekedar percaya, tidak cukup sekedar kata-kata beriman, harus disertai dengan wa 'amilus solihat. Baru dia sempurna iman itu apabila disertai dengan amilus solihat, ay wattaba'u syar'ihi, mengikuti syariat-syariat Islam ini, syariat sholat, syariat puasa, zakat, haji, dan semua aspek-aspek ibadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala
Itu harus kita ikuti. Ya. Yang ketiga, wa amanu bima nuzzila ala Muhammad, dia membenarkan kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu yang ada di tangan kita saat ini, Al-Quranul Karim. Semua dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, kita sodaku bil kitabil ladzi nuzzila ala Muhammad. Denaran tanpa ragu kedik-kedik, percaya. Ya. Percaya sekali kita. Sehingga andai pun ada orang datang untuk menghalangi kita, untuk mengajak kita untuk tidak percaya, tidak mau, malah kita perangi, malah kita lawan. Saking yakinnya kita, ya, nyawa taruhannya kita akan lakukan demi selamatnya kitab ini, demi tegaknya Al-Quranul Karim. Ya. Itu bentuk keimanan kita terhadap Al-Quran, terhadap kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Bagaimana kita mengimaninya? Wahuwal haqqu mir rabbihim, bahwa Al-Quran ini benar-benar ay la syakka fihi mir rabbihim, tidak ada keraguan di hati kita bahwa itu berasal dari Allah. Al-Quran bukanlah karangan Muhammad. Makanya Muhammad diberikan gelar Al-Ummi. Al-Ummi bermakna tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Jadi Muhammad itu apa hikmahnya Allah jadikan tidak bisa menulis, tidak bisa membaca? Jangan dalam bayangan kita Muhammad itu maksudnya tidak bisa menulis di sini adalah tidak bisa menyusun kata-kata yang sama dengan Al-Quran ini. Ya. Tidak ada yang bisa. Makanya Muhammad diberikan gelar Al-Ummi, tidak pandai menulis, tidak pandai membaca, sebagaimana susunan kata-kata Al-Quran ini. Apa hikmahnya? Supaya orang-orang, supaya kita, lebih-lebih orang kafir, tidak beranggapan bahwa Al-Quran ini adalah susunan kata ataupun karangan Nabi Muhammad. Bagaimana ia bisa mengarang atau menyusun seindah ini kalau dia diberikan gelar Al-Ummi? Makanya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadinin nabiyil ummi. Nabiyil ummi, nabi yang tidak bisa menyusun kata-kata seindah Al-Quran ini. Itu sebagai benteng bahwa Muhammad itu bukanlah ngarang kitab Al-Quran ini, tapi dia menerima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu, mari kita buang jauh-jauh dalam hati kita keraguan kita kepada Al-Quran ini. Selalu sampaikan bahwa mukjizat yang tersisa sampai saat ini yang ada di tangan kita ini, mukjizat yang tersisa itu hanyalah Al-Quran. Kalau Al-Quran sudah tidak lagi mau dipelajari, kalau Al-Quran sudah tidak lagi dianggap hal yang karomah, hal yang mulia, kiamatlah dunia ini. Maka selama masih ada yang bisa dan mau mempelajari, membaca Al-Quran ini, belum akan kiamat. Karena akan datang suatu zaman, kata Nabi, sayati zamanun la yabqa minal islamu illa ismu. Akan datang suatu zaman Islam ini tidak tinggal kecuali nama saja, hanya nama. Wala minal Qur'an illa rasmun, dan tidak tinggal Quran itu kecuali tulisan saja. Tulisan memang menghiasi dinding-dinding kita dengan kaligrafi yang indah, tapi tidak ada lagi yang mampu membacanya, tidak ada lagi yang mau peduli memperjuangkan dia.
Nah, lamun masih harap dengan peduli, masih harap dengan senang, tirak gotong royong, ya bangun madrasah Quran, belum kiamat, belum. Nah, lamun hendak narak dengan mele, tirak, pelihara Quran, jaga Quran, bangun madrasah Quran, nah iya kiamat. Nah itu kata Rasul, wala yabqa minal Qur'anu illa rasmun. Tidak akan tinggal Quran ini kecuali tulisan saja. Hanya tulisan. Tidak ada yang mampu membacanya. Ya. Makanya mumpung kita masih diamanahkan oleh Allah, punya mau, punya keinginan, punya kemampuan untuk membacanya Quran ini, mari kita pakai kemampuan kita. Lam toh hendak mampu nyerioang, maten tuh hendak nengat huruf, ya, kacau hendak berfungsi. Nah, ini jawab. Kamu ampun tetap Quran lek diri itu hafal, ampun hafal ya timak tuh dek wah timak tuh terahum masih, ya. Yang pun mulia gati dengan si ngapal Quran iki, ya mulia gati. Untuk bedang wai cucu anak sengapal Quran, jemaah li akhirat niki kesiapang dua mahkota cahaya pasangan tanu indah gelang niki jadi tanda bahwa kita punya anak yang penghafal Quran. Nah, lamun tebedang santri 300 mau ngapal Quran selapuna mau sida aja mah karena sida sak pihak Allah sida sak ngatur tukang sida sak Masya Allah baik. Aran jandin keringatan iki yang bodas masih maju mundur. Ban keringatan iki ndek tek ragu-ragu. Masya Allah baik. Ya. Wa huwal haqqu mir rabbihim. Bahwa Quran itu berasal dan datang dari Allah, bukan karangan manusia, bukan karangan nabi. Jadi jangan sampai kita samakan dia dengan manusia biasa. Rasulullah Bapak Ibu, oh Muhammad itu sengaja ini supaya dia berpengaruh, supaya dia dianggap orang hebat. Ya memang Muhammad itu hebat Bapak Ibu. Kan sekarang orang begitu ya, kampanyekan diri supaya dia dikatakan hebat. Bukunya itu supaya dipakai, sehingga kalau buku kita, karangan kita di laku terjual, kaya kita. Jadi bukan begitu Muhammad Bapak Ibu. Jadi Muhammad itu betul-betul menyampaikan apa yang datang dari Allah. Bukan dia karang-karang supaya manusia mengikuti dia, bukan. Kan sekarang kalau orang kampanye bagaimana dia itu tampil terbaik sehingga dia dicari orang, sehingga dia diserbu orang gitu. Muhammad tidak begitu, ya. Jadi betul-betul datang dari Allah. Nah, kalau kita betul-betul camkan nih Ibu ndek temele lepas Quran iki hanya kesibukan sebentar saja langsung kita lagi kalau ada waktu luang langsung lagi kembali ke Al-Qur'an karena Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Segala. Apa tendang? Ya bediang dong Allah taala. Ngendang tekepeng Allah taala bedoy. Ngendang tejabatan Allah taala bedoy. Mu kesuruh nih membaca Quran ndek temele kan bodoh gati itu. Ya Allah, makanya tidak ada alasan kita untuk bermalas-malasan baca Quran, ya, bermajelisil Quran seperti ini. Dan tidak bisa kita buat alasan untuk kesibukan kita itu, tidak bisa kita buatkan alasan, karena kita sedang mendapatkan yang lebih daripada apa yang kita buat alasan itu. Nah, ini Bapak Ibu ya, wa huwal haqqu mir rabbihim. Benar-benar datang dari Allah Quran ini, bukan karangan manusia. Buktinya Bapak Ibu, kalau ini karangan manusia, dia masih pasti bisa ditandingi oleh karangan-karangan manusia lainnya. Ini kan dari zaman bahula, dari zaman dulu, para ahli-ahli bahasa di Arab itu, ya, ingin menandingi Quran. Para ahli-ahli syair, ya, tunduk Bapak Ibu
tidak bisa mengalahkan Quran ini sampai kapanpun. Bahkan andai pun kita kumpulkan profesor-profesor yang sampai botak kepalanya itu saking pinternya ya, kita kumpulkan untuk menyusun satu ayat saja yang semisal dengan Quran ini, tidak bisa. Itu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Baqarah, wada'u syuhada'akum min dunillah. Panggil, kata Allah, syuhada'akum, orang-orang yang kau anggap bisa, orang-orang yang kau anggap dedengkot kafir Quraisy yang tidak percaya kepada Al-Quran ini, yang kau anggap pintar, yang kau anggap bisa untuk menyusun kata-kata yang indah. Wada'u, kata Allah, panggil, ayo suruh dia. Wada'u syuhada'akum min dunillah, selain Allah. Panggil siapapun itu selain Allah, itu panggil dia untuk menyusun Quran seperti ini. In kuntum shodiqin, jika kalian benar, ya, jika kalian yang benar. Itu. Jadi Allah menantang. Nah, itu supaya apa maksudnya ini Bapak Ibu? Supaya kita jangan ragu sedikit pun dengan Al-Qur'an ini. Satu ayat pun, satu kalimat pun kita tidak boleh meragukannya. Nah, kalau kita sudah memiliki keimanan semacam ini Bapak Ibu, apa yang kita peroleh? Nah, apa lanjutan ayatnya? Kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Bapak Ibu, apa tuh Malik lamlah amtah mau si dua niki, iya wah puncakna niki. Wah ini disebut kebalik pahala no si timbau titong. Kaffara anhum sayyi'atihim, Allah akan menghapus segala keburukan-keburukan, dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan itu. Bahkan kalau Muhammad Bapak Ibu, salahnya yang sudah, yang akan, yang sedang, yang akan sudah terhapus oleh Allah. Sehingga Muhammad itu maksum, tidak pernah berdosa, jadinya tidak pernah dihitung berdosa. Jadi kalau kita mau dihapuskan dosa-dosa kita, kekurangan-kekurangan kita, mari kita imani Al-Quran ini, pelajari, pahami, ya, amalkan. Jadi kaffara anhum sayyi'atihim, Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Angka dendek merasa rugi ketika kita tidak bisa berzikir, kita tidak bisa berdoa, kita tidak bisa mengangkat tangan gara-gara sibuk dengan Al-Quran. Quran ini sudah zikir yang paling tinggi. Ya? Wah, ndek toh mau zikir, subhanallah, sehingga itu ngaji diri. Jadi kalau kita sudah sibuk dengan Al-Quran, Bapak Ibu, zikir mana lagi yang lebih tinggi di Al-Quran? Tidak ada. Masya Allah Bapak Ibu. Sampai dalam hadis dikatakan, seandainya ada seseorang yang sibuk dengan Al-Quran sampai tidak sempat memohon kepada Allah, ya antebang Allah Ta'ala lebih bagus dengan si hanya berdoa saja. Dari belum fajar sampai dengan talab jalub doa dan lagu ini, dengan selain ini Quran yang baca di atas motor Quran, dengan begawian Quran, dengan tokol-tokol Quran, ya, sampai hafal. Untuk milih ngapal ini harus sekerang loh, baca ini baca sekali mau hafal loh, ya. Sampai hafal, saking ya diri tokol semendak Quran, selesai begawian, bahkan sambil begawian Quran, ya. Sampai nafal. Masya Allah Bapak Ibu. Jadi andi narak dengan si andi mau berdoa saking repotnya si Al-Quran, ya ento yang lebih bagus leman kedar doa niki Bapak Ibu. Makanya ada kebiasaan yang sangat bagus ya para hafiz-hafiz kita. Jadi wiridnya itu Al-Quran. Selesai sembahyang 2 halaman baca, ya, itu hafiz Quran. Memang dia tidak
kayak kita ya berzikir berdoa langsung gitu ya. Dia langsung assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astagfirullah, astagfirullah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi wiridnya Quran ini. Masya Allah, baik ya. Ini aja, ngira terzikir dengan ini Quran baca. Yo, apa malah Quran ini paling bagus apa ibu? Zikir yang paling top nih. Angka yang pada copot-copotan si para ulama niki kan gerah ya nek tak apal niki mara ayat kursi Bapak Ibu itu baca selesai sembahyang niki. Kemudian 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah itu salah satu cara kita menangkal sihir Bapak Ibu. Cara kita membentengi diri kita dari sihir. Yang tidak lupa kadang-kadang baca ayat kursi. Si kedua 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun sampai dengan pansurna 'alal qaumil kafirin. Yang ketiga itu Al-Ikhlas, qul huwallah. Ya. Yang keempat Al-Mu'wazzatain, qul a'udzu bil falaq sama qul a'udzu birabbin nas. Iki tamalang. Ya, tante tangkal sihir Bapak Ibu. Itu perlu loh. Ya. Jampi-jampi yo jampinan iki. Ya, ayat kursi. Apa ya petak malik coba lebih tinggi dengan Al-Qur'an ya. Nah Quran terbaca yang ndek banyu apa-apa niki. Syaratnya yakin Bapak Ibu, yakin huruf demi huruf niki wa huwal haqqu mir rabbihim, datang dari Allah Bapak Ibu. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah sampai dengan An-Nas itu wa huwal haqqu mir rabbihim, datang dari Allah ya, Tuhan kita, Allah Rabbuna. Allahul Kafi, Rabbunal Kafi. Ya, Allah yang Maha menyempurnakan, memberikan kesempurnaan, memberikan kecukupan kepada kebutuhan-kebutuhan kita. Ya, Rabbunal Kafi, Tuhan kita itu adalah Allah yang Maha memberikan kecukupan itu. Yang kedua Bapak Ibu fadilahnya, kita beriman, beramal soleh dan mengimani Al-Quran ini adalah wa aslaha balahum, ay aslaha sya'nuhum fid dunya wal akhirah. Allah akan perbaiki semua urusan dunia kita dan urusan akhirat kita. Nah, apa petak malik dunia ndak tebagusan, akhirat ndak tebagusan. Kan ya yang kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ini nak kaji tiang nunas kebagusan di dunia, kebagusan di akhirat, bebasan kaji niki leman azab neraka, siksa neraka. Masya Allah Bapak Ibu ya. Sila tekangan Quran niki, tekangan Quran niki. Mumpung dek mentangkat Allah Ta'ala, ngumpin tan Allah Ta'ala ngangkat Quran niki, lamun habis Quran seke demi seke, satu demi satu Allah panggil meninggal dunia para tuan guru kita, para ahli, para alim ulama kita, iya tan Allah Ta'ala angkat agama niki, angkat Quran niki bae. Nggih. Lamun angkat Allah Ta'ala mau apa terdait? Nembe laik. Nah, itu kan layak kereng terdengar dengan ngaji, nengke hanya tinggal cerita lah. Jangan sampai begitu Bapak Ibu. Kalau sudah hanya tinggal cerita, apa yang kita peroleh kemudian? Ya. Maka jangan pernah kita mengakhiri cerita-cerita itu Bapak Ibu. Kalau kita akhiri cerita itu sekarang, maka anak cucu kita akan berkata begitu, layak dengan to'ate.
Kereng tengah ngaji bilang subuh, nengkembi itu pengajian. Apa rela kita akan biarkan berkata begitu anak cucu kita? Tidak rela tentunya ya. Kita ingin anak cucu kita terus mewarisi kebaikan ini, Jangan kita putus memberikan contoh yang terbaik, ya. Wariskan budaya-budaya yang terbaik, ya, cara-cara hidup, pola-pola hidup yang terbaik, sehingga anak cucu kita bisa mencontoh kita. Bila perlu buat wasiat, anakku, cucuku, keturunanku, lanjutkan yang baik-baik dari abah, dari bapak. Apa yang kalian lihat selama ini baik, lanjutkan. Buat wasiat seperti itu. Ada yang dia baca nanti oleh cucu kita, oleh anak kita. Kemudian buku wasiat. Kulala, wah pihak buku wasiat. Ini enggak wasiatan tuku syarat itu sayang-sayang side tuku nek wasiatan sing ngene ya. Anakku, wayingku. Ya, apa sih bagus-bagus lek mama ne, lek ibu ne terusang lema. Anden arak si bagus lek si wam serius wam tahu ya. Girang bersedekah lanjutan sedekahno. Aden serius kerang ngaji lanjutan ngaji no ya, dendek putus sampai di saya aja bilang gitu. Jadi apa yang baik-baik itu kita wariskan ya, pada anak cucu kita. Ya, jadi fadilahnya Bapak Ibu beriman dan beramal soleh, mengimani Al-Quran ini bahwa benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Fadilahnya adalah yang pertama, kaffara anhum sayyi'atihim. Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kita. Isi pertama tendang Pak Ibu, tahapus kesalahan teh. Saya nggak salah tilu gati, leman bu tur saya sampai tertinduk niki kadang-kadang niat salah. Orang kata berucap beruni salah, langkah naik tersalah, yarak doang tante nyinggung dengan sengaja dan tidak sengaja, itu sudah salah kita ya. Maka kita minta yang pertama itu dihapuskan dosa-dosa kita. Nah itu fadilahnya ini. Yang pertama fadilahnya adalah kaffara anhum sayyi'atihim. Dengan kita tutulan beriman niki ya, yang tahapus dosa-dosa salah niki. Si kedua wa aslaha balahum ay sya'nuhum fid dunya wal akhirah. Yang terbagusan keadaan hidupna di dunia, yang terbagusan keadaan hidupna di alam kubur, di akhirat. Ya. Hendak si marak kasih uah marak burung biu. Lek biwih teniki Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, hanya di mulut, tetapi untuk baik di dunia ini kita tidak mau kerja, malas gawe itu. Mene itu baik di dunia no begawean dong ya, pacu-pacu. Jadi doa niki harus direalisasikan. Tidak bisa hanya di mulut. Kalau kita minta kebaikan di dunia, maka baik-baik cara kita bekerja, jujur caranya, tanggung jawab caranya ya. Itu bentuk doa kita itu matching, pembahasan dengan sekarang niki matching niki nyambung antara ucapan kita dengan perbuatan. Jadi sampai tu wewe sampai kowok biur teh kena Rabbana atina fid dunya, tapi ndik mele pegawean. Salah antar pegawean. Ya ndik matching niki dunia niki apa doa niki. Doa dari pegawean niki harus matching. Ya. Ya Allah, memang ini hanya mampu gampang diucap Bapak Ibu, mematchingkan antara ucapan dengan perbuatan ini, antara doa dengan ikhtiar kita ini memang berat kalau kita tidak renungkan caranya. Bro apa yang kulit sembahyang niki, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini
wa'afini wa'fu anni. Balu endang tu Bapak Ibu. Muli antar si balu ni bis matching. Lam tu mele tampunang salah taala lu istighfar. Lam tu mele kangen salah taala warhamni, kangen jok dengan sedekah entahna. Dia tu pelit, untuk mele kangen sedengan ajin sedekah. Yo warhamni, matching doa kita minta kasih sayang Allah itu, maka kasih sayangi orang. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Itu dalam hadis qudsi kalau tidak salah itu Allah berfirman, muliakan, sayangi orang-orang di bumi, maka orang-orang di langit akan menyayangimu, malaikat akan menyayangimu. Kalau kita sayang kepada sesama, maka Allah akan sayang kita. Jadi berdoa lagi harus tak mecengang kan pegawaian ya. Rabbighfirli warhamni, kasih sayang kita minta kan, rahmati kami ya Allah, maka kita harus menyayangi orang, baru Allah akan sayangi kita. Tebur wajburni, apa wajburni? Cukupan kebutuhan kaji Allah, melihat yang lalu santai lalu piknik beng itu kecukupan, ampuk sak bau gawe, ampuk bau ya. Melihat itu mobil beng itu rezeki, ampuk sak mau beli mobil. Ya kena wajibur nih cukupan, apa je melek tu. Nang ngombe tak nampak sak cukup Bapak Ibu. Dendek tu boleh lalu ke melek. Ni kemampuan 1000, ke melekna 1 juta ngombe tak. Qanaah caranya Bapak Ibu, qanaah. Ukur diri, jangan lebih besar pasak daripada tiang. Maksud dengan peribahasan ini. Belian kemilik dari kemampuan. Stres itu beli lo kemilik tu nih. Ukur diri. Tidak salah kita mohon kepada Allah Bapak Ibu, tapi belajarlah kita untuk menyelaraskan antara ucapan kita dengan kemampuan kita. Ya. Insya Allah kalau sudah kita berdoa caranya untuk memperoleh sesuatu berkah. Apa berkah itu? Terumbuk kebagusan Allah Ta'ala. Ya kan berkat lagi ya. Lalu zikir, lalu nyiwa ini harap berkat. Berkat itu al barakatu, keberkahan itu adalah bertambahnya kebaikan. Nah itu ya. Ya. Jadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah wajiburni apa kita minta? Warfa'ni. Nek kaji, angkat derajat kaji. Angkat kaji ya Allah. Bagaimana supaya kita bisa terangkat? Akhlak Bapak Ibu. Akhlak. Ngumbin tanda jatuh puji sedengan, ngumbin tanda tangkat sedengan. Apalagi Allah Ta'ala, si manusia dong dulu Bapak Ibu. Ngumbin tanda tangkat, lamun akhlak tandaan bagus. Lamun tetengat sedengan berpenampilan yang tidak senonoh, yang tidak sewajarnya. Jangankan kita mau diangkat, malah kita mau ditendang gitu ya. Jadi warfa'ni, angkatlah kami ya Allah. Siapa yang Allah mau angkat? Yang mau merendah kepada Allah. Tapi kalau dia sombong, congkak, ditindas Allah Ta'ala. Ya. Itu jadi warfa'ni. Makanya Asmaul Husna itu ada ya Rafi', gitu kan? Ar-Rafi' yang maha mengangkat derajat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah berikan kita warning. Ana ala dhanni abdi bi. Aku tergantung prasangka hambaku saja. Kalau banyak yang anggap dia bagus, maka aku bagus. Nah, itu artinya dengan manusia ini harus baik Bapak Ibu, sehingga Allah pun akan mengangkat kita. Ya Allah Bapak Ibu. Mudah-mudahan okay. Utama ini sebenarnya untuk tiang kita belum bisa mematchingkan doa dengan perbuatan kita. Mele tangkat salah Ta'ala malas, mele tak sugih malas pegawaian ya. Jadi untuk mele sugih
rajin-rajin begawean, kena-kena antan begawean. Ya, begawean marang antan Rasulullah. Rasulullah itu berdagang, Bapak pegawean lagu jujur berdagang. Basic kualitas, sebutnya kualitas, ya. Nah, sila Bapak Ibu kita belajar selaraskan doa kita dengan perbuatan kita. Warfa'ni. Yang berikutnya yang kelima, warzuqni, ya. Warzuqni, ya Allah berikan kami rezeki. Nah, rezeki malik Bapak Ibu niki. Rezeki itu tidak datang dengan sendirinya. Harus kita bekerja, harus kita cari, ya. Cari dia. Nah, rezeki itu Bapak Ibu kadang-kadang memang datang dari profesi kita, kadang-kadang dari tidak kita sangka-sangka. Apa syaratnya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, benar caranya bekerja, benar caranya berbuat, ya, itu takwa, dan menghindari larangan-larangan, menghindari hal-hal yang dapat mencelakai kita, yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan jalan keluar dari segala masalah yang ada. Ya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari jalan tidak disangka-sangka. Pegawean teh guru, lagu mau rezeki leman lain. Leman dagang parfum. Leman dagang serabi. Nah, itu. Padahal profesi itu jadi guru. Dagu mau teleman berdagang. Jadi tidak sangka-sangka. Atau profesi kita berdagang. Lek dagangan kan ini boleh dagang lagu. Ada orang yang datang salah lain. Nah itu. Jadi Allah itu maha kuasa. Yang penting kita ini mau keluar keringat saja. Masalah cara dan dari mana datangnya itu Allah yang atur. Gimana caranya datang, dari mana dia datang, kita tidak tahu kadang-kadang. Padahal pegawaian ini lagu. Dia kalau mendatang apa-apa. Iya kanan. Ya ayat dinar niki Pak Ibu. Amalan ayat dinar niki. Ini tulisan dulu. Dia tahu. Bagus tulisan dia tahu baca. Itu tulisannya ayat dinar niki mimbar niki. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Apa? Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sampai T. Namun lek T, ini ya. Nah, ini lingkar lek T. Ayo bacaan. Terus ini ya. Ini ayat Al-Kahfi ya. Qul law kana al-bahru midad. Inna dan sini innal ladzina amanu wa sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidun fiha la yabghuna anha hifala qul law kana al-bahru dan seterusnya sampai situ. Nah, di sini Al-Hasr ya ladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum. Jadi ini ayat-ayat pilihan lagi kaligrafi. Ayat bagus lagu dia tetap baca gitu. Dan nanti akan terjadi di akhir zaman tidak ada yang bisa membaca apa ya. Karena Quran sudah diangkat oleh Allah. Nah mumpung belum diangkat, mari ya sila kita dorong anak wayin teniki, anak jarin teniki ya untuk terus istiqomah semangat belajar Quran ini ya. Insya Allah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah ya, mudah-mudahan sekali lagi dunia kita diperbaiki oleh Allah, urusan akhirat kita lebih-lebih kita diperbaiki oleh Allah ya, dunianya hasanah, akhiratnya juga hasanah. Caranya Allah sudah ajari kita caranya apa? Amanu wa amilus solihat wa amanu bima nuzzila ala Muhammad. Nah, kebetulan mungkin kita sudah berada di Rabiul Awal ini Pak Ibu. Banyak-banyak ingat Muhammad. Ini bulan Muhammad, lahirnya Muhammad ya. Jadi sholawat, gawe sunah-sunah Nabi, siwak niki sunah Nabi, kadu wangi-wangian niki sunah Nabi. Jadi tahadirang sunah Rasul, ya tahadirang. Nabi si tahun tegawe sunah-sunah Rasul niki
tegawe Bapak Ibu ya. Insyaallah besok di akhirat kita mendapatkan syafaat beliau. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihi marja'i wal ma'ab. Allah Ta'ala doang sawikan sanau kebenaran segala ilmu. Jika ada yang benar yang kita bicarakan setiap kita bermajelis di tempat yang mulia ini, insyaallah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang salah dan keliru, tentunya kita minta ampun dan terus istiqomah untuk belajar menggali kebenaran Islam yang kita cintai, bahwa Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih, agama yang paling tinggi dan tidak ada yang mampu menandingi ketinggiannya. Maka berbanggalah kita menjadi umat Islam yang taat tentunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una ya Allah ya maulana 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wal amalu alladhi yuqarribuna ila hubbik. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Ilahana anta maqsudana wa ridhaka matlubana. A'tina mahabbataka wa ridhaka wa ma'rifataka ya Allah. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Irhamna 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 ya rabbal alamin. Irhamna wa walidina irhamna wa walidina wa jami'il muslimina ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada wa hayyi' lana min amrina rasyada wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wasmi'na munadiyal jannah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhli wa na'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-yawma mu'afiyah wa jaa'a bisyamsi min matla'iha
اللهم ارزقنا خير هذا اليوم وباعد عنا شره. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وبنور الإيمان والإسلام وبنور العلم والمعرفة، وألبسنا لباس التقوى والاستقامة، واختم لنا عمرنا بحسن الخاتمة، واختم لنا عمرنا بحسن الخاتمة، واجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اجعلنا شكورا واجعلنا صبورا. اللهم اجعلنا في أعين الناس كبيرا وفي عيننا صغيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا رب العالمين. يا رب البيت العتيق اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم بلغنا إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج والعمرة، وإلى المدينة المنورة لزيارة القبر ومقام نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم مرة بعد مرات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. Tidak lupa kita berkirim fadilah Fatihah untuk orang tua kita yang masih hidup, yang sakit Allah angkat penyakitnya, yang punya masalah Allah selesaikan masalah-masalahnya, yang belum berhaji, yang punya hajat Allah mudahkan hajatnya untuk menunaikan ibadah haji. Sebelum ajal datang menjemputnya, semoga Allah berikan kesempatan untuk bersujud depan Ka'bah Baitullah dan berziarah makam Rasul di Raudhah di Madinah. Yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan di alam barzahnya mendapatkan tempat yang indah di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang kita sebut dengan raudhatan min riyadil jannah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.